Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobahul khair, selamat pagi semuanya anak-anakku kelas 2. Mudah-mudahan pada hari ini dan hari-hari berikutnya kita selalu dalam keadaan sehat walafiat, sehingga kita bisa mengikuti kegiatan pembelajaran online pada hari ini dan hari-hari berikutnya. Allahumma amin ya rabbal alamin. Pada pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang tema 5, subtema 2, pembelajaran 1 dan 2. Ya, pada pembelajaran kali ini kita akan belajar bagaimana cara membuat tempat pensil hias. Bagaimana caranya? Ikuti langkah-langkah sebagai berikut. 1. Sediakan gelas plastik, lem, dan biji-bijian. 2. Buatlah pola hias pada gelas menggunakan pensil. 3. Kamu dapat menggambar pola hias berbentuk benda kesukaanmu, misalnya bunga, hewan, atau bola. Ketiga, tempelkan biji-bijian sesuai pola yang telah kalian buat. 4. Rekatkan menggunakan lem. Ya, lem yang digunakan biasanya menggunakan lem pop. Ya. 5. Tempat pensilmu sudah jadi. Yaitu langkah-langkah cara membuat tempat pensil hias. Ya, biji-bijiannya bisa menggunakan jagung, bisa menggunakan kacang hijau atau kacang-kacangan yang lainnya yang bisa ditempel. Oke. Ya. Selanjutnya, pada pembelajaran kali ini kita juga belajar tentang ungkapan permintaan tolong itu diucapkan ketika kamu mengalami kesulitan dalam melakukan sesuatu. Ya, jika kamu kesulitan, kamu bisa meminta tolong kepada teman kamu atau orang lain. Tapi kalau kamu bisa melakukannya sendiri, kamu tidak usah meminta bantuan kepada orang lain. Kemudian, ucapan dengan bahasa yang santun. Contohnya, Nina, tolong bantu aku membawa vas bunga ini ya. Jadi dengan kata-kata yang santun. Selanjutnya, setelah orang lain menolong kita, ya, kita sebaiknya mengucapkan terima kasih. Contohnya, terima kasih atas bantuannya ya. Nina, terima kasih ya. Itu contohnya. Selanjutnya pada pembelajaran kali ini juga kita akan belajar tentang cara mengukur panjang benda. Ya, kemarin sudah dipelajari alat yang digunakan untuk mengukur panjang benda adalah kemarin apa? Penggaris, meteran kain, meteran roll kecil, meteran roll besar. Kalau penggaris kita gunakan untuk mengukur benda-benda yang pendek. Kalau meteran kain digunakan untuk mengukur kain, ya, biasanya tukang jahit. Kalau meteran roll yang kecil digunakan untuk mengukur, biasanya untuk mengukur meja, mengukur pintu kayu, dan biasanya digunakan ya oleh tukang bangunan. Kemudian meteran roll besar itu yang panjang besar. Ya, itu biasanya digunakan untuk mengukur tanah, ya, untuk mengukur ruangan yang lebar, ya. Itu. Kemudian satuan panjangnya ada sentimeter, ada meter. Ya. Jika kita mengukur benda mencapai 100 cm, artinya panjang benda tersebut sudah mencapai 1 meter. Jika kita mengukur benda itu panjangnya 200 cm, artinya sama juga panjang benda tersebut adalah 2 meter, dan seterusnya. 300 cm sama dengan 3 meter, 400 cm sama dengan 4 meter, dan seterusnya. Selanjutnya pada pembelajaran kali ini juga kita akan belajar tentang melatih keseimbangan tubuh. Ya, di sini ada 3 gerakan. Gerakan yang pertama adalah
Rentangkan kedua tanganmu, bungkukkan badanmu ke depan, angkat salah satu kakimu, pertahankan selama mungkin. Lakukan bergantian dengan kaki satunya. Gerakan yang kedua yaitu berdirilah tegak. Angkat kaki kananmu, tempelkan telapak kakimu di paha kananmu. Bertahanlah selama mungkin. Lakukan juga dengan kaki kirimu. Gerakan yang ketiga adalah angkatlah kaki kananmu ke arah belakang. Peganglah dengan tangan kananmu. Condongkan tubuhmu ke depan. Luruskan tangan kirimu ke depan. Lakukan juga dengan kaki kirimu. Tahanlah semampumu. Ya, itu 3 gerakan yang dapat melatih keseimbangan tubuh. Selain dapat melatih keseimbangan tubuh, ketiga gerakan tersebut juga bisa menguatkan otot-otot kaki kamu. Ya, tentunya gerakan-gerakan itu kita lakukan harus dengan hati-hati, ya. Pada pembelajaran kali ini juga kita akan belajar tentang pengamalan sila pertama dari Pancasila yang dilambangkan dengan bintang berwarna emas. Masih ingat bagaimana bunyinya sila pertama? Ketuhanan yang Maha Esa. Berikut adalah contoh-contoh dari pengamalan sila pertama. 1. Beribadah sesuai keyakinan. Jadi kalau orang Islam ya beribadahnya sholat di masjid, sholat 5 waktu, puasa, ya zakat, itu salah satu contoh ibadah yang ada pada umat Islam. Tidak mengganggu teman yang sedang beribadah, ya. Ketika ada teman kita yang sedang beribadah, ya, yang agamanya non muslim, kita tidak boleh mengganggunya. Begitu juga sebaliknya, ya. Kemudian berdoa sebelum belajar. Tentunya berdoanya sesuai dengan aturan-aturan yang sesuai dengan agamanya masing-masing. Kemudian berteman dengan siapa saja. Demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari dapat dipahami dan bermanfaat di kemudian hari. Amin amin ya rabbal alamin. Tugas yang harus kalian kerjakan adalah halaman 33 dan halaman 38. Ya, demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Bapak akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.